Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briani Raflevina dengan NIM 1201843 kelas TI 4205. Saya akan menjelaskan mengenai bahasa fisika industri untuk soal nomor 2. Diketahui, informasi berikut ini berdasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumsi Cahaca. Diketahui pula ada X yang berupa bobot mobil dalam lapisan pon dan juga Y sebagai konsumsi mesin dalam mil per galon atau biasa disebut MPG. Lalu ditanya yang pertama, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang kedua itu hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang ketiga itu hitunglah estimasi untuk intercept atau A dan slope atau B menggunakan metode least square. Yang keempat itu, apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada torok nyata 5%. Yang kelima itu, tentukan proporsi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Lalu yang pertama jawabannya itu ada scatter plot. Jadi berikut ini merupakan gambaran dari scatter plot yang merupakan grafik yang menunjukkan hubungan variabel X dan Y. Nah, dari variabel X dan Y ini tergambarkan menurun. Jadi pola variabel X dan Y itu negatif. Ketika pola X itu naik, maka variabel Y itu akan rendah. Yang kedua, pertanyaannya itu adalah korelasi sampel antara variabel X dan Y, di mana kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu masing-masing bobot mobil dan konsumsi mesinnya. Lalu kita mencari tabel X1 min X bar, X1 min X bar kuadrat, lalu Y1 min Y bar, dan Y1 min Y bar kuadrat. Kemudian juga ada X1 min X bar dikali Y1 min Y bar. Jadi X1 min X bar itu X1 yang berupa 27 dikurangin X bar itu berupa 37,375 dari rata-rata. Nah, kita dapat hasilnya min 10,375. Lalu kita kuadratkan dari hasil ini menjadi 107,641. Lalu kita cari lagi Y1 min Y bar. Jadi 30 dikurangi 20,875. Lalu dikuadratin menjadi 83,27. Lalu kita cari X1 min X bar dikali Y1 min Y bar itu berupa min 94,672. Nah, ketemu hasilnya, lalu dijumlahkan untuk yang kuadrat dan juga X1 min X kali Y1 min Y bar. Lalu hubungan korelasinya itu akan bertemu ketika jumlah X1 min X bar dikali Y1 min Y bar atau berupa min 427,625 dibagi akar jumlah X1 min X bar kuadrat atau 711,875 dikali jumlah dari Y1 min Y bar kuadrat. Nah, 286,88. Jadi kan ketemunya min 0,946. Jadi dari sini kita tahu bahwa nilai korelasi itu mendekati min 1 atau 1, sehingga hubungan antara linear positifnya itu sangat amat kuat gitu. Terus yang pertanyaan ketiga itu ada ekspektasi antara A dan B. Nah, kita cari dulu yang B, yaitu sigma dari X1 min X bar dikali Y1 min Y bar dibagi jumlah X1 min X bar kuadrat. Jadi kita dapat hasilnya min 0,607. Kalau misalkan kita nyari A-nya, itu rumusnya Y bar min BX bar. Jadi kita hasilnya 43,326. Pertanyaan keempat, ada uji signifikasi korelasi dengan alfa itu 0,05. Yang pertama itu H0.
beta sama dengan 0, di mana tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Yang kedua itu ada H1, beta itu tidak sama dengan 0, di mana terdapat korelasi hubungan linear yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Yang ketiga itu ada statistik uji, dengan T hitungnya itu ada min 7,1483. Yang keempat itu mencari daerah kritis. Kita mencari T hitung itu dengan 0,05 dan sin itu 6, jadi 2,447. Selanjutnya ada kriteria uji. Hasilnya itu tolak H0 karena T hitung min 7,1483 itu kurang dari min 2,447, sehingga kesimpulannya ada hubungan linear yang signifikan antara X dan Y. Yang kelima ada proporsi variasi. Kita mencari dari data soal itu dicari rataan, diestimasi, SST, SSR, dan SSP. Kita mencari total juga dari SST dan SSR. Lalu kita mencari jumlah kuadrat, derajat kebebasan, tatan kuadrat, dan juga F hitung. Setelah itu kita mencari R kuadrat dari SSR dibagi SST, yang hasilnya itu jadi 89,5 karena jumlah kuadrat regresi ini sendiri dibagi jumlah kuadrat yang total. Jadi kita dapat kesimpulan, yaitu kita mendapatkan perubahan dari nilai Y sebesar 89,5% dan sisanya itu 10,5% itu adalah error. Jadi itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.